Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maturadi SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di SDN 1 Seleparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan praktik baik yang saya lakukan untuk mencegah terjadinya learning loss pada proses pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya pada MAPAL PJOK. Seperti kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan belajar di rumah sebelum dikeluarkannya kebijakan proses pembelajaran tatap muka terbatas, di mana proses belajar di rumah atau BDR yang berlangsung di SDN 1 Seleparang kami tempuh dengan cara luring atau luar jaringan. Ini kami tempuh karena sebagian besar siswa yang ada di SDN 1 Seleparang tidak memiliki HP Android. Proses BDR di SDN 1 Seleparang yang ditempuh secara luring kami lakukan dengan cara mengunjungi rumah siswa atau mengunjungi setiap siswa atau kelompok-kelompok siswa berdasarkan zonasi atau tempat tinggal terdekat mereka. Khusus untuk MAPAL PJOK, saya membuat Kusiaga atau kartu seri olahraga. Kartu seri olahraga ini saya buat sebagai hasil refleksi selama proses pembelajaran di rumah atau BDR. Karena sebagian besar siswa menginginkan tetap berolahraga meski berada di rumah. Kusiaga ini menurut saya cukup efektif walaupun ada beberapa kendala, diantaranya kesulitan siswa dalam memahami tugas gerak yang ada pada Kusiaga atau kartu seri olahraga. Sehingga pada proses pembelajaran tatap muka terbatas, Kusiaga saya modifikasi sedikit dengan cara bekerja sama atau berkolaborasi dengan pengelola TV kabel setempat. Sehingga pada praktik baik kali ini, judul best practice yang saya bawakan adalah optimalisasi Kusiaga dengan jaringan TV kabel untuk meningkatkan aktivitas belajar PJOK di masa PTMT. Adapun pelaksanaan Kusiaga pada PTMT diantaranya diawali dengan perencanaan, yaitu pertama mendesain Kusiaga berdasarkan pemetaan KD atau KD penyederhanaan pada kondisi darurat. Kemudian di dalam proses perencanaan yang kedua, berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pengelola TV kabel untuk menentukan jadwal tayang video pembelajaran yang sesuai dengan materi pada Kusiaga. Kemudian langkah yang ketiga pada perencanaan adalah menentukan atau memetakan siswa, jadwal shift siswa, sehingga akan mempermudah dalam menentukan atau membagikan Kusiaga pada masing-masing siswa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, Kusiaga saya bagikan kepada siswa atau kelas sebelum jadwal PJOK dari kelas itu berlangsung. Setelah Kusiaga saya bagikan, maka akan terdapat dua kelompok siswa, yaitu shift siswa yang masuk sekolah dan shift siswa yang tidak masuk atau tetap berada di rumah. Pada shift siswa yang mendapatkan jadwal masuk di sekolah, maka kelompok siswa tersebut melakukan tugas gerak pada Kusiaga langsung di sekolah seperti proses pembelajaran biasa. Hanya saja perbedaannya, bagi siswa yang mendapatkan shift masuk di sekolah, mereka mendapatkan penjelasan langsung dari guru atau dari saya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti modifikasi materi. Kita menghindari atau memilih materi yang menghindari kontak langsung dengan siswa. Terus bola apa kamu pakai? Apa? Bola kertas. Bola plastik. Oh ya, boleh apa? Terus bola apa lagi? Apa? Selanjutnya, bagi siswa yang mendapatkan jadwal shift tetap tinggal di rumah, mereka melakukan tugas gerak pada Kusiaga di rumah masing-masing.
Untuk mengatasi kendala sebelumnya, yaitu siswa kurang memahami dari tugas gerak yang ada pada Kusiaga, maka sesuai dengan jadwal mereka akan menonton TV di salah satu channel pada saluran TV kabel untuk melihat atau menonton video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ada pada Kusiaga. Sehingga dengan mereka menonton video tersebut menambah pemahaman mereka terhadap tugas gerak yang diinginkan oleh Kusiaga. Selanjutnya pada tahap implementasi pelaksanaan PTMT menggunakan Kusiaga, diantaranya yang pertama adalah keterlibatan orang tua, wali murid, siswa sangat dibutuhkan dalam membimbing dan mengawasi pelaksanaan kartu seri olahraga atau Kusiaga pada proses pembelajaran PJOK di masa PTMT agar menjadi lebih maksimal. Kemudian yang kedua, siswa merasa terbantu dan lebih memahami perintah gerak atau perintah tugas gerak yang ada pada Kusiaga dengan adanya video pembelajaran yang ditayangkan melalui jaringan TV kabel di salah satu channel. Kemudian terakhir adalah sebagai bahan tindak lanjut dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas menggunakan Kusiaga. Yang pertama, kepala sekolah merekomendasikan pelaksanaan Kusiaga ini dalam proses PTMT kepada beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Suela yang memiliki kondisi dan keadaan yang sama dengan sekolah kami. Sehingga ini bisa digunakan agar learning loss atau hilangnya kesempatan belajar siswa khususnya pada mapel PJOK tidak terjadi. Sekian yang bisa saya paparkan, mudah-mudahan praktik baik ini dapat bermanfaat buat kita semua agar learning loss tidak terjadi pada proses pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.